Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kami sudah kembali lagi Ya, dalam dan pembicaraan kami yaitu hati yang selamat. iya, dan di Mm-mm. kesempatan kali ini kami juga ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar, terkhusus bagi pemirsa yang belum bisa Mm-mm. mendapatkan channel dari Salam TV. Heeh. Iya, kan gitu biar keren sedikit. Betul. Ah, Jadi ini resminya katanya nih ya, tanggal 26 Juni 2020 ya, insya Allah Salam TV itu nanti akan pindah satelit. ya. Jadi itu parabola tuh digeser ya. Oh gitu. Bolanya Iya, yang awalnya gawang belah sana. parabolanya. Oh, bola. Ya, jadi informasinya katanya Salam TV akan pindah ke satelit Telkom 4 Merah Putih di frekuensi 3720 ya. 3720 ya. Ah, Heeh. ah, Simbol red 32727. ya. Polarisasi horizontal. Nah, dengan sistem enskripsi DVB dan seterusnya lah panjang pula dia. Iya, dengan format MPEG 4 lebih jernih, lebih suaranya lebih bagus lagi. Kalau Iya. MPG 4 ini lebih bagus. Yang Anda saksikan ini MPG 2. Oh gitu. Jadi silakan saja nanti mau informasi lebih lanjut hubungi aja kontak Salam TV. Aha, yang Bisa. biasa. Itu tanya Mas Selamat ya. Atau tanya sama tetangga lah yang udah dapet lah. Baiklah, bagi Anda yang ingin bertanya kami persilakan Ya. ya di 0617944282. Aha, ini terkait tema ya nanya. Iya, terkait tema bukan Dunia, ini halo, tadi. satelitnya kayak mana Ustaz? Ah, gimana gitu. Aha, Wajannya dikasih kemana, Ustaz? Gitu kan. pakai wajan deh. Kan itu kan parabola itu kayak wajan Oh dia. iya. Atau SMS di 085271134346. Ya. Pembahasan kita tentang kolbun ya, bukan Ya. kalbun. Kalbun Kolbun. Salim. Ah. Kalbun itu beda Kembali artinya. kita kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi antum ada sebutkan hati itu ada 3 tingkatan. Iya. Tadi baru kita sebutkan satu ya, yang tingkatan tertinggi yaitu hati yang selamat. Nah, Kemudian berarti ada 2 yang di bawahnya yang membiring. di bawahnya Ustaz, apalagi Ustaz? Ah, Ya, hati kan ada tiga, hati yang salim atau kita katakan kolbun salim. Kemudian yang kedua adalah kolbun marid, hati yang sakit. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang munafik, fi qulubihim marad, begitu. Dalam hati mereka ada penyakit. Ya, kemudian fazadahumullahu marada. Lantas Allah menambahkan mereka sakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan dalam diri mereka dan bagi mereka kelak azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Ya, hati yang sakit tersebut tentu karena tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tadi seperti yang sudah kita sebutkan, kalau kita ingin hati kita selamat, harus kita menghindari perkara-perkara syubhat. Maka hati yang sakit adalah hati yang sering terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat. Atau hati yang sakit juga adalah orang yang sering terjatuh ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu Hawa nafsu, atau ya. mengikuti syahwatnya. Jadi kita yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, ya mengikuti hawa nafsu, ya maka segeralah mengobati hati kita yang sakit tersebut. Ya. Iya, betul. Karena makanya ketika kita melihat orang yang bermaksiat, ya obat yang paling utama itu ya kalau kita memiliki kekuatan memang kita hukum, begitu Iya, kan. betul. Akan tetapi yang terpenting dari itu juga adalah menasehati, ya. Mudah-mudahan hatinya bersih, kemudian dia tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati, ya. Hati yang Ini mati, hati ya. yang mati itu bagaimana? Hati yang sudah gelap, begitu, tidak mau menerima kebenaran sama sekali, dan kita Iya, berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang ketiga Wah, ini, ya, betul. memiliki hati yang mati, begitu. Artinya mati sudah bebal, begitu. Iya, betul. Dan ini bisa digambarkan juga kepada orang-orang kafir, ya, gitu. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, ya, ketika Rasulullah mendakwahi mereka, kan mereka katakan sudah tertutup, gitu. Nggak bisa Iya. lagi, jangan diajak-ajak lagi, itulah ibaratnya. Atau bahkan kadang dalam kondisi saat ini juga pernah ya mungkin terjadi bagi para pendakwah, ya, ketika mendakwahi umatnya atau mendakwahi masyarakat, ada jawaban seperti itu, ya kan? Tak perlu lagi didakwahi, gitu kan. Kami Iya, betul. sudah
tidak menerima sama sekali lagi ya. Iya. Kalau dalam hal seperti ini ya kita senjata utama kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dibukakan. Dan ini perlu kita ingat bahwasanya Hmm. ya Rasulullah pernah mengatakan sungguhnya hati seorang hamba itu di antara kedua jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai keinginannya ya. Oke. Maka dengan demikian kita jangan memaksakan diri agar orang lain mau mengikuti kita begitu. Iya betul. Tugas kita hanyalah menyampaikan begitu. Kita Mm-mm. tidak bisa memaksakan agar hati mereka bisa menerima apa yang kita dakwahkan Iya, begitu. betul itu. Justru Kita kita lihat, banyak berdoa Pak Ustadz banyak ya. berdoa kepada Oke, Allah Masya Allah. Subhanahu wa taala. Ini ada penelepon Pak Ustadz, kita Iya, kita sapa angkat dulu terlebih Pak dahulu. Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana Ibu? Mamarannya Ustaz di Tebing Tinggi. Amarani Oke, itu Mama Rani, penting. silakan passwordnya. Silakan. Passwordnya. Emang Silakan kuis kita. pertanyaannya. Pertanyaannya langsung. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiatnya agar bisa kita selalu menjaga hati agar selalu bersih Ustaz? Karena kan Oh. sering kan kalau manusia kadang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu Ustaz. Iya. Oh ya, SMS. SMS. Gitulah Ustaz. Iya. Iya Itu iya. aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, pertanyaan cukup bagus. Iya, cukup bagus. Senantiasa menjaga hati yang selamat nih, gimana nih Pak? Baik. Yang pertama tadi yang banyak kita sampaikan adalah Hmm. menjaga hati kita ini yang berkaitan dengan habl minallah ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan atau hak Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga ya kita bersihkan hati kita yang berkaitan dengan hak anak Adam. Dan ini Rasulullah SAW pernah memberikan fadilah bagaimana hati yang bersih ya. Iya, Dalam betul. hadis yang masyhur pernah disebutkan ya keutamaan hati yang bersih tersebut telah Rasulullah pernah menggambarkan di antara para sahabatnya mengabarkan ya telah alaikum rajulun min ahli jannah gitu kata Rasulullah. Datang kepada kalian nanti seseorang yang termasuk di antara penghuni surga. Penghuni Terus surga. Rasulullah katakan begitu sebanyak tiga Tiga kali. kali. Ini hadisnya masyhur sekali ya. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As ya gitu. Beliau begitu penasaran amalan apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah mengulang-ulang ucapannya tersebut mengatakan datang kepada kalian seseorang termasuk di antara penghuni surga. surga. Lantas Abdullah bin Umar mencari-cari tahu, pergilah beliau mengikuti orang tersebut ya dan meminta untuk menginap di rumahnya selama 3 malam ya, iya, hari betul. 3 malam untuk mendeteksi atau mencari-cari amalan apa sih, apa rahasianya sehingga Rasulullah katakan dia termasuk di antara penghuni surga. Ya. Setelah 3 hari ya beliau ya menyampaikanlah ya karena di awal alasannya adalah karena ada masalah keluarga Iya, ya, betul. sehingga beliau ingin numpang nginap di rumah orang tersebut ya. Iya betul. Dilihat tidak ada yang istimewa dalam dirimu begitu kan. Sholat malam juga enggak terlalu kan begitu. Iya betul. Biasa-biasa saja ya. Ya, maka ketika itu dia mengatakan, "Iya, beginilah aku." Ya. Baik, kemudian ketika Abdullah bin Amr tadi ingin kembali dia panggil. "Ya, inilah yang kamu lihat dalam diriku. Hanya saja amalanku apa? Sebelum aku tidur, ya, aku bersihkan hatiku dari kedengkian terhadap Masya Allah. saudara-saudaraku, ya. Aku bersihkan hatiku dari kedengkian terhadap apa yang diberikan kepada saudara." Artinya tidak memandang atau tidak melirik ya apa yang didapatkan oleh saudara-saudaranya dari kenikmatan ya. Iya betul. Artinya membersihkan hati dari kedengkian dan hasad terhadap sesama muslim. Masya Allah. Maka di antara kiat-kiatnya agar kita terus bisa membersihkan hati kita dari perkara-perkara dengki tersebut adalah hendaklah kita terus mengedepankan husnuzon. Husnuzon. Artinya berprasangka baik terhadap sesama muslim. Ya. Bermuhasabah juga maksudnya. Iya, muhasabah. Husnuzon jangan sebentar-bentar nanti kita ketika baru mengucapkan kata-kata langsung kita tafsirkan ke hal-hal yang lain. Iya gitu. betul. Maka kita harus banyak berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ini yang perlu. Ya. Iya betul. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mungkin menyakitkan ya, atau tidak enak di hati, segeralah tabayun begitu. Nah, Segeralah langsung klarifikasi apa yang cek dimaksud, dia maksudnya. dicek dan Di-recheck, recheck begitu. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu Mama Rani ya. Ya. Tips yang cukup bagus sekali. Masya Allah. Dan nampaknya sudah ada penelpon lagi. Kita Iya, angkat betul. dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, dengan Dengan siapa siapa di di mana? mana? Aisyah di Serdang Bedagi Ustaz. Oke, Uti Aisyah. Nah, silakan pertanyaannya, Uti Aisyah.
Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ini Ustaz. Saya juga mungkin misalnya ini mau mempertanyakan pertanyaan saya ini. Ustaz, jawabannya bagaimana ya, Ustaz? Begini, Mm-mm. Ustaz. Kecil kali suaranya Uhti Aisyah. Coba diangkat sedikit suaranya. Begini Ustaz. Heeh. Kemarin tuh kan kita niatnya untuk tidak memperpanjang omongan, jadi kan istilahnya kan hibah gitu kan Ustaz. Iya Iya. betul. Nah, kepada saudari kita gitu kan. Hmm. Jadi kita langsung to the point ngomong, kalau kita nanti ngomong janganlah ngomongkan orang, nanti kita hibah, kita dosa, nanti kita dibilang salim gitu kan Ustaz. Hmm. Iya. Nah, jadi kita ngomong begini aja. Jangan cerita sama aku, kan kita bilang itu kan Ustaz. Hmm. Aku nggak tahu-tahu soal itu. Kalau mau ngomong aja langsung semua orangnya. Kita kan bilang gitu Ustaz. Iya. Betul. Kalau aku tuh nggak pernah ngerti soal itu, kita bilang, janganlah cerita sama aku. Dalam 1 minggu kita tidak dicekapin itu, sampai sekarang itu Ustaz. Hmm. Ketemu sama kita aja dia seperti mukanya ingin menggampar muka kita gitu Ustaz. Oke. Bagaimana tanggapan kita gitu Ustaz? Hmm. Apakah kita harus ngomong minta maaf kepada dia? Hmm. Padahal dalam hati kita tadi niatnya untuk tidak menceritakan aib orang gitu kan, Iya Ustaz. betul. Ya. Tapi tanggapan dia tuh salah gitu, malah kita yang nggak ditanyai. Iya. Maksudnya itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki gitu Ustaz? Oke ya. Ataukah kita tadi salah menyampaikan kata-kata tadi gitu Ustaz? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Syukurnya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mudah sih. wabarakatuh. Tinggal minta nomor rekeningnya diisi 10 juta aman tuh. Ya, masalahnya Besok jumpa ramah dia. masalahnya rekening kita nggak ada sampai 10 juta itu mungkin. Iya. Oke langsung ke Ustaz. Baik, ini memang fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat ya. Bagi kita sebagai seorang muslim ya kita ingatkan ya bahwasanya amalan atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan anak Adam ya ini perkara yang rumit sekali ya. Kenapa? Nanti perkaranya bisa tergantung di hari kiamat. Iya, betul. Rasulullah pernah ngabarkan di antara orang yang bangkrut, orang yang muflis adalah orang yang banyak ibadahnya tapi rusak muamalahnya dengan sesama anak Adam ya. Iya. Oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh penanya ya, dalam kondisi tersebut ya kita sebagai seorang muslim tidak boleh mendiami saudaranya lebih dari 3 3 hari. hari. Maka kata Rasulullah ya kita harus ambil salah satu jalannya yang terbaik diantaranya, maka yang terbaik diantaranya itu adalah yang memulai salam kan Iya, begitu. betul. Kalau kita sudah memulai salam dan kita ingin berdamai kemudian dia tidak berdamai, kita sudah lepas dari di antara dosa tersebut Iya, begitu. betul. Karena resikonya besar begitu. Karena Rasulullah katakan juga pada hari Senin dan hari Kamis amalan diangkat ya kecuali 2 orang yang bertikai begitu sampai 2 orang tersebut berdamai. Ya. Oleh karena itu ini yang harus terus kita jaga begitu. Kita sebagai seorang muslim sudah menjalankan sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan ajaran syariat. Kita ingin menghindarkan ghibah ya. Ya, jalan satu-satunya adalah tentu dengan kita memperbaiki akhlak kita. Kita perbaiki lagi muamalah kita dengan dia. Mulailah dengan salam ya. Insyaallah lama-lama hatinya akan lunak begitu. Atau ya salah satunya juga adalah dengan memberikan hadiah seperti Iya, yang betul. dibilang Bang Biring tadi ya. Transfer gitu kan. Kok Atau yang banyak intinya banget 10 hadiah juta yang bisa menyenangkan hatinya Iya. gitu. Nggak mesti mahal, Allah Ustaz, ya? bersama. Iya, nggak mesti mahal. Iya betul, Masya Allah. Betul. Jadi sehingga muamalah nanti ke depannya lebih bagus lagi. Dia juga lebih kenal kita sebagai grup anti gibah. Grup anti Kan ghibah. gitu kan. Itu Iya. disingkat apa? Gubuka. Oke, kita masuk lagi nih pertanyaan Pak Ustadz nih via SMS nih dari saudara kita, yaitu hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, Silakan. bagaimana kalau ada imam yang perilakunya sehari-hari maksiat? Maksiat. Apa masih pantas dijadikan imam masjid? Apa harus diganti Ustadz? Wow, ditombak saja Pak. Oh, jangan. Ekstrim. Oke, jangan Baik, ya. Ini gimana Pak Ustadz? Dia imam masjid, tetapi Imam. perilaku sehari-harinya jauh. Iya. Dalam hal ini ya, yang namanya maksiat itu kan ada maksiat yang dikategorikan maksiat kecil ya, shaghair atau maksiat yang besar, kabair. Ada satu lagi maksiat yang tergolong ke dalam besar. Yang paling besarnya lagi adalah perbuatan syirik. Iya, Yang betul. sering melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam ya. Iya Pak. Ya, kalau dari kategori kecil dan besar tadi ini kan termasuk ke dalam golongan fasik begitu. Menurut pendapat yang terkuat adalah sah sholatnya begitu. Tapi para ulama mengatakan makruh bermakmum kepada orang yang fasik
Ya, karena sungguhnya kriteria imam itu pada hakikatnya adalah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, kan begitu kaidahnya. Yang mengimami satu kaum itu adalah mereka yang paling paham terhadap agama gitu, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia cerdas, pintar ya kan? Tapi ternyata fasik begitu, atau banyak berbuat maksiat. Maka Iya. kita ya sampaikan di sini ya sah salatnya ya. Kan tapi ya tentu terus kita memberikan nasihat kepadanya begitu, Iya, betul. agar bisa menyesuaikan ucapan dengan perbuatan begitu, agar bisa meninggalkan perbuatan maksiatnya. Nah, kalau ternyata permaksiatnya adalah jatuh ke dalam perbuatan syirik, ya ini harus segera kita ajak dia segera bertobat begitu, Iya, betul. karena nanti bahaya sholatnya bisa tidak sah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi begitu ya, saudara kami di Palembang ya. Betul. Hendaknya diberikan nasihat. Iya. Nah, kita akan break terlebih dahulu. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, karena insya Allah setelah beberapa yang mau lewat berikut ini kami akan segera kembali lagi. Ya, Tetap bersama kami di Lagi On On Air.